Ini ya pendampingan jatim atau calon plus. Nah, ini teman-teman ingat kan, ini plus ini pasangan bisa subur bilang-bilang prediktor. Tujuannya apa? Memastikan setiap jatim atau calon plus berada dalam kondisi ideal atau sehat untuk menikah dan hamil yang mengacu pada sertifikat keluaran dari LCMIL. Sebab semua jatim dimasukkan di dalam aplikasi LCMIL. Ya, tentang LCMIL nanti akan dijelaskan oleh Ibu Ira. Ya, pada siap nikah, ya, siap nikah atau ideal menikah ini calon plus dikategorikan ideal jika seluruh variabel yang berada dalam kondisi ideal normal serta tidak merokok atau tidak terpapar asap rokok. Jadi semua ya itu ideal. Bukan hanya dari kesehatan fisiknya ibu saja, tapi juga dari suaminya atau calon suaminya, rokok atau tidak. Kalau selama rokok itu bisa dianggap tidak ideal. Ya, merokok tidak merokok sendiri, ya, dianggap dia terpapar asap rokok. Ya, dikatakan berisiko apabila jatim atau calon pun dikategorikan jika ada salah satu variabel yang tidak ideal atau tidak normal serta merokok atau terpapar asap rokok. Ya, ini intinya ya, nanti di LCMIL. Loh, saya sehat, KB saya normal. Kenapa sertifikatnya itu kok keluar merah, tidak ideal? Itu berarti dari sebelah kanan. Calon suaminya itu merokok misalkan, menulis merokok. Nah, tidak akan ideal ya. Nih, jatim atau calon plus sasaran pendampingan sudah mengerti ya. Calon pengantin sasaran pendampingan adalah laki-laki dan perempuan yang akan melakukan pernikahan. Diharapkan sudah mendaftarkan diri untuk menikah paling lambat 3 bulan sebelum menikah, Ibu. 3 bulan sebelum menikah diharapkan sudah terdata. Ya, ada yang tanya kenapa 3 bulan? Sudah mengerti ya? Petugas kesehatan sudah mengerti ya? Karena di saat 3 bulan ini adalah kesempatan bagi calon tersebut untuk memperbaiki keadaan fisiknya. Misalkan di sini contohnya anemia. Kan kalau minum minum tablet tambah darah, HB-nya bisa naik itu berapa kali? 9 dulu kali. Ya, 9 tablet ya. Jadi ini waktunya 3 bulan. Ini tipe HP sudah ngerti semuanya. Ini ada kader PKK, Ibu, ada bidan atau petugas kesehatan lainnya, dan kader KB. Ya, ini adalah tim TPK. Ini pembagian peran tim pendamping keluarga seperti yang tadi ditanyakan oleh kepala puskesmas di depan ini. Perannya apa? Ibu Kapus belum mengerti, ya. Apa bidannya atau petugas yang lain mengerti? Masih dulu pernah tahu tapi lupa. Ya. Ini bidan di desa itu sebagai koordinator. Ini atau petugas kesehatan lainnya ini ya. Sebagai koordinator. 1. A. Menjelaskan resumi screening kondisi risiko stunting pada jatim
baik yang laki maupun yang perempuan. Ini Bu Bidan harus bisa. B. Menjelaskan treatment untuk menurunkan faktor psikostatik berdasarkan kondisi jatim. Nah, misalkan di suaminya tadi HB-nya kurang dari berapa katanya dia? Kurang dari 12,9%, ya. Nah, apa treatmentnya di situ? Itu Bu Bidan nantinya, ya. Makanya Bu Bidan di sini dijadikan koordinator. C. Menjelaskan treatment pencegahan stunting yang harus dilakukan oleh jatim sesuai rekomendasi aplikasi di dalam pendampingan keluarga terkait dengan di atas. D. Memantau dan memastikan kepatuhan jatim dalam mengkonsumsi suplemen peningkatan satu gizi sesuai dengan anjuran. Jadi di situ kan ada nomor HP ya kalau sudah jatim masuk di dalam LCMIR. Nah, Bu Bidan yang harusnya itu tahu misalkan TTD-nya itu benar-benar diminum apa tidak, ya. Nanti bisa melalui HP atau mengingatkan. Melakukan KIE, ya, dan komunikasi antar pribadi atau pusbeng terhadap pus baru yang belum layak hamil untuk menunda kehamilannya dengan menggunakan kontrasepsi. Seperti tadi yang disampaikan oleh Kepala Puskesmas, banyak umur 15, banyak di bawah 21 yang sudah menikah. Apakah kita nanti mau bilang gini, kamu udah boleh menikah tahun ini, kamu harus 3 tahun lagi untuk menikah, apa boleh? Ini kartumu merah misalkan, apakah boleh? Tidak boleh. Kita akan diunjuk rasa oleh masyarakat, ya kan? Bu Bidan orang ajar tentang anak laki atau egoki, nah seperti itu ya. Jadi tidak boleh seperti itu. Tapi jatim ini yang akan menjadi tugas prioritas tim pendamping keluarga. Jangan sampai pasangan ini nantinya akan melahirkan anak yang stunting. Ini kan masuk risiko tinggi. Risiko tinggi di situasinya Bu Bidan ada enggak? Penanganan risiko tinggi ibu hamil ada kan? Nah, jadi kita itu sudah masuk di situasi kita walaupun ini dari kegiatannya yang lain, ya. Ada yang menanyakan terkait ini tugas bidan di desa di dalam TPK. Ada yang belum paham? Ada ya? Saya akan menjelaskan yang ini aja ya, karena ini tidak ada kader PKK dan tidak ada kader KB. Ya, cukup tugasnya bidan aja. Nah, ini adalah logbook pendampingan jatim atau calon usia subur. Buku catatan kegiatan dilakukan oleh tim pendamping kepada calon us serta rekaman perkembangan kondisi kesiapan menikah ibu hamil. Seperti ini. Nanti ini akan ada kopinya nanti ada. Ini saya sampaikan, saya masukkan di slide kok dan jelas, ya. Di sini ada nama jatim perempuan, nomor NIP, dan rencana waktu pernikahan. Ini adalah kondisi sebelum intervensi. Usianya berapa? Bisa ini ideal, bisa tidak ideal. Ini ya. Bisa 21 sampai 35 itu ideal. Terus yang tidak ideal kurang dari umur 21 tahun. Nah, di sini tulis umurnya berapa ya? Misalkan dia ideal umurnya 23, ya. Cara menulisnya. Yang kedua, IMT. Bu Bidan kan tahu mau IMT ya, sudah biasa.
Nah, ini kalau normal itu 18,5 sampai 25. Hasilnya apa? Ditulis di sini. Kalau misalkan 19, ditulis di sini. Ini tidak normal kurang dari 18,5, ditulis di sini. 16 misalkan ya, ditulis. HB juga sama ya. Kalau normal itu 12 ke atas, yang tidak normal itu di bawah 12. Ya, ditulis di sini. Lila juga sama ya, yang normal tulis sebelahnya ya lebih atau sama dengan 3,5. Kalau yang tidak normal tulis kurang dari 3,5. Keterpaparan asap rokok kan ini, misalkan teman-teman menulis dia caranya itu rokok, otomatis dia terpapar asap rokok ya. Ini sama bidang ya, diintervensi misalkan perlu fasilitasi ya ke KIP, diberikan KIP. Yang pertama pengiriman obat tanggal darah, suplemen makanan ya, rujukan misalkan ini perlu rujukan tadi jatuhnya ya, perlu rujukan itu sama bidan harus difasilitasi, harus ke puskesmas atau kemana. Misalkan ini contohnya kasus paru-paru, dia sakit paru-paru atau sakit yang lain, atau anemianya itu berat yang tidak bisa diatasi dengan pemberian tablet tambah darah aja, dirujuk ke puskesmas ya. Kalau sekiranya tidak bisa, ke rumah sakit. Kondisi sesudah intervensi. Nah, di sini sebelum, misalkan di sini anemia, di sini sudah anemia ya. Kalau usia ini tetap IMT-nya ini nanti yang akan berubah, HB-nya juga berubah, nilainya berubah, keterpaparan asap rokok juga berubah. Akan ideal semua nantinya apabila sudah menikah. Ini adalah untuk laki-lakinya ya, laki-laki. Nomor ini umurnya ini apa terlalu muda, terpapar asap rokok atau tidak, intervensinya apa, KIL-nya terbutuhkan apa enggak. Ini kalau ini sesudah intervensi ya, sudah ngerti ya. Berarti nanti kita mendapatkan catin ini misalkan Februari misal 3 bulan lagi, jadi 3 bulan saya menikah, diisi nanti hasil intervensinya itu apa ya, dia sudah tidak anemi, nilainya sudah naik, dia sudah tidak merokok seperti itu ya. Ini buhurin alurnya. Ini alurnya ya. Misalkan Catin, ya, Catin sudah dipegang oleh Bu bidan atau petugas yang lainnya, ya. Catin ini harus sudah terinput di aplikasi LCMIL. Teman-teman bidan sudah tahu semua apa itu LCMIL dan sudah mendownload, ya. Sudah terinput di LCMIL. Setelah itu, Catin dianjurkan untuk melakukan screening, ya, oleh tim pendamping keluarga. Setelah screening, hasilnya apa? Bisa beresiko, bisa tidak beresiko. Kalau Catinnya beresiko, itu ada salah satu indikator ya. Salah satu dari 5 indikator ada yang tidak ideal. Tadi itu ya 5 itu ini. Nah, 5 ini ya. 5 ini ya. 5 ini ada salah satunya yang tidak ideal. Itu berarti beresiko. 5 ini ya.
Ya. Ya, sebelum ke belakang. Yang meliput ini Bu, siapa yang menemukan hituan langsung meliput. Ya, misalkan bidang dia mendapatkan langsung kan yang input itu kan chattingnya, bukan bidangnya. Chattingnya menginput ke sini ya. Nah, misalkan ya benar kan bilang chattingnya sini ya. Untuk tindak lanjutnya nanti oleh tim pendamping keluarga saling berkoordinasi. Di RCMIL itu nanti akan ada pendampingan, ada pembicaraan Bu. Hasil download sendiri gitu, kasih dulu. Tapi nanti input sendiri, download sendiri dan input sendiri. Artinya Bu, artinya ini kan sebelum ke bidang itu kan chatting itu biasanya kan ke mobil ya, ke kepala desa, terus ke mobil desa. Mungkin ada penjelasan di sini juga kalau harus RCMIL itu. Iya, iya Bu. Jadi Catin ini ya, catin kita kan bisa cari ya kalau ada dari masyarakat ya kita menemukan di apa disuruh atau diinformasikan agar download RCMIL ya Bu ya. Dia sudah download. Kalau kita tuh kalau menemukan itu kan nggak semuanya ditemukan. Kalau misalnya wajib dari desa ada mobil itu harus ke bidang dulu, itu masih bukan bidang gitu ya. Kalau bidang yang menemukan kan belum tentu ke bidang itu tahu atau kadernya itu tahu. Kalau itu ada yang menikah misalnya, kalau kepala desa kan pasti dia Ya, makanya Bu, karena ini yang hadir berbidang, saya tadi menjelaskan tupoksinya bidang. Tapi kan di sini, nah di sini bidang juga sebagai koordinator. Mediatornya ini adalah tim penggerak PKK desa atau kader PKK. Mereka yang harus tahu di mana adanya chatting ini. Makanya TPK itu harus mempunyai kuping atau telinga seperti gajah, terutama sebagai mediator dan sebagai pendamping ini kader PKK dan kader KB. Ya, mempunyai kaki setinggi seperti jerapah. Ya, telinganya harus seperti gajah, kalau bisa lebih besar. Jadi ada informasi dari sana, siapa itu chattingnya akan terdengar dan langsung dicatat oleh kita. Ya, Bu Pri sebagai mediator ini lehernya juga panjang. Ini PKK ini sebagai mediator. Ini nanti utamanya yang tahu ya dari Pak Tribun misalkan di situ ada yang sudah mendaftar. Kan sebelum ke KUA kan harus ke kepala desa. Di sini kader KB ini ya yang harus selalu bisa mendampingi Catin ini. Walaupun tidak didampingi berdekatan, sekarang kan sudah ada HP. Ya, nanti keputusannya ke Bu Bidang ya sebagai koordinator. Itu Bu. Jadi mereka bertiga ini tidak bisa dipisahkan karena harus saling bekerja sama. Nah, tadi sampai sini ya. Catin beresiko bila salah satu dari indikator tadi ada yang tidak ideal. Akan dilakukan proses pendampingan. Pertama, diberikan KIE, bisa melalui tatap muka atau chat. Yang kedua, fasilitasi suplemen tablet tambah darah dan suplemen makanan. Ya, ini tergantung kasus. Yang pendampingannya tergantung kasus. Tapi yang banyak itu Catin itu anemia, nilainya kurang, ya yang
Kita hanya memberikan KIE, ya. Kalau misalkan di puskesmas adalah fasilitasi pemberian makanan tambahan seperti dulu untuk ibu hamil kek, itu bisa diberikan, ya. Kalau dulu waktu saya kan ada ya pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kek. Misalkan ada, ini bisa dibantu fasilitasi, ya. Dilanjutkan dengan fasilitasi rujukan, ya. Kalau semua indikator dalam kondisi ideal atau tidak beresiko, jadi dinyatakan tidak beresiko. Tapi tetap itu dilakukan screening, ya, dilakukan screening yang nantinya ada rapotnya, rapot ini siap menikah atau masih harus menunda nikah. Rapotnya di situ. Indikator keberhasilan pendampingan Jatim yang begitu desimil dan melakukan screening yang semula beresiko menjadi tidak beresiko. Ada yang ditanyakan? Di slide ini silakan Mbak. Bisa pakai punyanya keluarganya, pakai punyanya adiknya, ada apa? Oh bisa, pakai punyanya pendamping bisa. Baik Bu, ini berhubungan dengan suplemen penambah darah dan suplemen makanan. Mungkin kalau yang di puskesmas seperti suplemen makanan, PMT untuk ibu hamil itu sudah ada. Sudah ada target, ada sasaran. Kalau yang ini kan untuk Jatim, jadi mungkin jika ini terus berjalan pasti kita akan menemukan. Jadi gimana caranya untuk mendapatkan atau memperoleh suplemen yang khusus untuk Jatim, karena kalau yang selama ini di puskesmas itu kan hanya miliknya ibu hamil, terus juga untuk tablet tambah darah. Nah sekarang juga yang jadi kendala di kami, karena Simil ini sudah dari tahun kemarin ya, di desa saya itu belum berjalan. Karena apa? Biasanya orang yang akan menikah Jatim ini itu daftarnya di Mutin ya, Mutin kalau di desa. Artinya kalau ini bukan menjadi persyaratan mutlak di KUA, insya Allah tidak bisa berhasil. Jadi mungkin alangkah baiknya ini mungkin jadilah persyaratan khusus sehingga apa ya, program ini bisa berjalan. Ya, makasih ya atas pertanyaannya tadi ya. Sudah difoto ya? Memang terjadi masalah ya di kita karena belum ada kebijakan untuk Jatim itu akan mendapatkan pemeriksaan HIV dan juga mendapatkan tablet tambah darah gratis. Belum ada kebijakan, ya. Oh iya kan ada dengan dunia, ya. Iya, bisa koordinasi dengan dunia.
mereka tidak bisa. Tapi semua Jatim yang belum input di LCMIL dan belum punya rapor dari LCMIL itu, mereka akan menganjurkan seperti itu. Kita sudah ada perjanjian kerjasama, ya. Mereka akan berusaha agar Jatim itu, ya, mendapat rapor dari LCMIL sebagai persyaratannya. Kita menganjurkan seperti itu, ya. Dan harus periksa ke petugas kesehatan atau ke puskesmas. Kita sudah ada perjanjian kerjasamanya. Seperti itu ya Mbak Anis ya. Mbak Anis ya, sudah duduk bersama. Bukan hanya di kabupaten tapi juga sudah duduk di provinsi. Ya. Nah, terkait dengan ini juga ya, bisa intro dengan Laduni. Ya. Ini juga ya, seandainya tidak ada program Laduni, kita juga kesulitan ya Mbak ya, karena sulit Jatim itu untuk feedback saya boleh kan juga seperti itu ya. Jadi nanti bisa saling koordinasi ya dengan program Laduni. Nah, ini yang ditunggu-tunggu ya. DAK non-fisik BOKB tahun 2022. Sasarannya Jatim atau dalam khusus sasaran pendampingan adalah laki-laki perempuan yang akan melakukan pernikahan. Dianjurkan sudah mendaftarkan diri untuk menikah ke KUA atau lembaga agama paling sedikit 3 bulan sebelum menikah. Ruang lingkup pembiayaan biaya operasional pendampingan calon pengantin di desa terdiri dari biaya operasional pendampingan bagi petugas pendamping Jatim atau calon khusus dengan bukti visum yang ditandatangani oleh RT RW atau setingkat di wilayahnya. Bukti visum tadi itu ya, logbook itu tadi ya, bagi Jatim perempuan dan laki-laki harus ada itu. Outputnya apa? Yang pertama, menginformasikan kepada Jatim atau calon khusus untuk melakukan registrasi di aplikasi LCMIL sebagai pintu masuk akan dilakukan pendampingan. Ya. Yang kedua, menginfo kondisi Jatim atau calon khusus sesuai hasil pemeriksaan kesehatan dari puskesmas ke aplikasi LCMIL. Jadi semua hasil pemeriksaan yang dilakukan dalam aplikasi LCMIL. 3. Menindaklanjuti hasil screening untuk selanjutnya mulai dilakukan pendampingan. Jadi hasilnya bagaimana di LCMIL, dan itulah kita mulai bekerja sesuai dengan hasilnya. Kalau itu beresiko, dia kan beda ya pendampingannya. Nah, seperti itu. Operasional pendampingan Jatim DAK non-fisik BOKB tahun 2022. Rincian kegiatan pelaksanaan pendampingan Jatim dilakukan minimal 2 kali pada setiap Jatim dalam kurun waktu 3 bulan sebelum menikah. Dalam proses pendampingan, tim pendamping menggunakan tool aplikasi LCMIL. Ya, ini sebenarnya apa rincian kegiatannya. Jadi semua Jatim dimasukkan dalam LCMIL kalau ingin mendapatkan dana DAK non-fisik ini. Ya, kalau tidak dimasukkan dalam aplikasi itu kurang, tidak bisa. Ya, setiap kegiatan pendampingan lingkup prosesnya meliputi KIE, fasilitasi layanan, dan fasilitasi rujukan dengan rincian sebagai berikut. Pertama, mengidentifikasi faktor risiko melahirkan anak stunting pada Jatim. Melakukan edukasi faktor risiko melahirkan anak stunting
sudah dilakukan oleh KUA. 5. Melakukan KIA dan melakukan kurs baru yang belum layak hamil untuk menunda kehamilannya dengan kontrasepsi yang sesuai. 6. Melakukan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan pendampingan Hakim. Ada yang ditanyakan di sini? Ada yang bertanya? Dari Puskesmas Banyuanyar ya, sebelah sana. Dari Puskesmas Banyuanyar, ayo, ada yang ditanyakan? Assalamualaikum. Semangat. Semangat pagi. Biasa. Ya. Ada pertanyaan ini? Ini adalah operasionalnya. Tolong ditanyakan kalau belum paham. Nanti kalau sudah pelaksanaan pas protes semua, ya. Ini sasarannya yang pertama. Ini yang mendapatkan operasional ya. Calon pengantin. Frekuensinya itu 2 kali. Pada saat penemukan dan pada saat dia sudah mau menikah. Ya, ngerti ya? Ini 2 kali. 2 kali. Harga satuannya 10.000. Jadi calon pengantin ini nanti total operasionalnya adalah 20.000. Ini untuk satu tim, bukan satu orang pendamping. Satu tim 10.000 itu untuk ada bidan, ada kader PKK, ada kader KB. Jangan lihat 10.000-nya dulu. Sasarannya ada berapa? Ya, se-Kabupaten Sampang itu sasarannya 7.309. Jadi minta tolong nanti Ibu Bidan menyerahkan ke saya sasaran yatimnya, sasaran ibu hamil, sasaran ibu pasca salin ya. Nanti dikirim ke saya lewat WA ada apa-apa. Ya, bidan desanya itu per desa. Nanti akan saya lihat satu desa itu ada berapa. Ya, dana yang akan dikeluarkan. Jangan lupa kita sudah ketinggalan tinggal 6 bulan lagi. Ini kegiatannya mulai dari Januari tapi tidak terlaksana. TBK belum mengadakan pendampingan. Jadi operasional ini tidak dicairkan. Ya, tinggal 6 bulan lagi ya. Ayo semangat. 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 Ayo semangat. Gitu ya. Ini jangan dilihat jumlah uangnya, dilihatlah jumlah yatimnya ada berapa, sasarannya ya. Ini nanti akan melebihi dari yang ini, lebih
baru daftar. Jadi kalau kasarnya, kalau bidangnya kita itu guru yang kasarnya bidang saja, ya kan kita jarang tuh. Itu. Nanti itu pendampingnya bisa 3 ya. Saya itu, saya kalau 3 misalnya bidang kader terus 2-nya bidang atau kader dari desa yang misalnya mungkinnya tidak diikutkan, misalnya dan dikasih nilai juga. Kamu kerja dulu. Jadi otomatis itu dari desa itu harus diikutkan juga seperti itu maksud saya. Terima kasih. Misalkan kegiatan yang mana yang melibatkan dari desa? Dari desa siapa? Apa deh? Muti. Dikasih juga. Iya, Di sini juga tim itu yang harus aktif. Ya. Kalau tidak mau bekerja, semua disuruh bekerja dilayanin. Seperti itu, tidak tim pendamping itu harus aktif, jangan bidang saja ya. Sama-sama ada tugasnya di situ, ada uraian tugasnya. Bidang sebagai mediator ya. Jadi semua yang ada di yang pada tim itu, bidang sebagai koordinator. Jadi misalkan anemi, apa yang harus dilaksanakan di situ? Yang berbeda mana ada itu bidang, harus bagaimana? Nah, kader KB itu harus selalu mendampingi, ya, dan harus tahu. Dan ini lagi dulu, bulan sebelumnya ya. Kalau tidak terlalu panjang, sedang satu bulan. Kalau bulan lagi ya itu Ini ada orang Mandani loh ya. Karena semuanya pernikahan itu di Mandani itu menikah dulu atau lapor ketahuan dulu. Ini suaminya para desa. Yang saya tahu, tidak semua jatim itu menikah dulu. Tapi kalau saya menikah itu sebelum 10 hari, kadang 3 hari sudah mau daftar ke Pak Mutin. Sama Pak Mutin kadang ditunggu, suruh kawin dulu, pas nanti langsung daftar KUA. Kawannya dia mau ada 10 hari gitu, di sama Pak Mutin, tidak selalu langsung ke KUA. Itu di sama Pak Mutin, nanti kalau sudah 10 atau 5 masuk berangkat ke KUA sekalian gitu. Kemarin saya sampai berdebat sama Pak Mutin itu masalah ini. Saya sudah berapa kali mengkonsultasi sama Pak Mutin masalah ini. Tapi Pak Mutinnya belum sama sekali merespon saya masalah ini. Soalnya dari KUA tidak ada unsur untuk resmi. Sama-sama saya itu kemarin saya mendaftar keponakan saya ke Pak Mutin. Saya sudah didaftarkan ke RSIMIR terus langsung masuk ke KUA. Minta nomor registrasi tidak dikasih sama Pak Mutin. Harus Pak Mutin yang mau daftar ke KUA. Kalau mau berangkat sendiri ke KUA harus bayar administrasi desa lengkap 900 bayar ke pajak 300-nya ke desa. Saya nanya buat apa 300 Pak Mutin biaya kesehatan desa. Itu unsur dari Pak Mutin. Tadi malam saya sudah konsultasi masalah resume. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya penjelasannya. Dulu tuh dengan Bapak Asapa ya. Nah, ini adalah
didandanin. Intinya nanti ada kebijakan apa dari Bapak Camat seperti itu ya. Kasih dulu. Iya, sama-sama. Makasih juga ya usulannya. Itu akan menjadi PR kami di OPD. Ya, seperti itu ya. Kasih dulu. Ya. Untuk memastikan kita sebagai bidan di desa wilayah sini, alangkah baiknya di RPJ itu ditambahkan untuk pemeriksaan penyakit menular seksual untuk kedua cantik seperti itu kayak HIV, sifilis, karena sekarang itu rata-rata ada ibu hamil yang tertular dari suaminya, itu calon suaminya ada yang seperti itu. Kalau di sini itu di aplikasinya itu cuma ada gimana sama hasil pemeriksaan hamil saja, tidak lengkap menurut saya. Ya. Tapi kalau dinas kesehatan untuk mengajar ke diusahakan seperti itu. Ya, ya. Makasih begitu ya. Dari Simir itu memang hanya ada pemeriksaan seperti itu karena di situ adalah yang paling besar penyebabnya yang menyebabkan anak stunting kan gitu ya. Misalkan itu nanti mendapatkan apa? Ada HIV ya. Ya ada yang penyakit menular lainnya, ada yang berisiko lainnya. Kan di situ ada fasilitasi rujukan. Nanti sama guruku dirujuk ke puskesmas. Ya, tapi memang tidak tercatat di RSIMIL. Tapi jangan dibiarkan, dirujuklah ke puskesmas. Seperti itu ya, itu ya. Kalau kita tahu kalau masyarakat kita itu kalau tidak dipaksa, sangat mudah, rata-rata itu tidak mau mengerjakan pemeriksaan itu seperti itu. Paling yang mengerjakan yang kayak mau jadi punya polisi baru. Kalau yang lain ya Berarti apa? Tidak sadar masih masyarakatnya kan seperti itu ya. Ya begitu karena nanti saya kalau pas ada pertemuan lagi usulannya akan nanti akan disampaikan pada saat kita rapat. Dan alangkah pentingnya kalau penyakit menular yang disebutkan tadi dimasukkan dalam RSIMIL gitu ya. soalnya di ibu hamil kan ada kritikan itu. Nah, Dan kebetulan di Mandari itu ada seperti itu. kalau ibu hamil ada Google Form-nya, di situ tercatat semua tentang penyakit yang diderita ibu hamil. Sudah buka Google Form-nya? Belum ya? Di situ kalau ibu hamil ada Google Form-nya ya. Nanti ibu sama bila ada materinya ya, disampaikan di sini ya. Ya betul ya. Ya, terima kasih Bu. Ya, saya lanjut ya. Ini untuk Jatin ya. Sudah tahu ya, ini operasionalnya 20.000. Ibu hamil, kalau ibu hamil ini frekuensinya 8 kali. Kalau secara standar ibu hamil pemeriksaannya berapa kali? Ibu bidan, ayo. 6. Trimester pertama berapa? Trimester pertama berapa? 1. Trimester kedua berapa? 2. Trimester ketiga berapa? Itu secara standar. Karena di sini ini 8 kali
intervensi, ya. Ngerti ya teman-teman ya? Ini operasionalnya sama 10.000, tapi karena 8 kali ini 80.000 untuk satu tim. 80.000 untuk satu tim. Iya, satu tim satu pasien, ya. Ini kalau dihitung Kabupaten Sampang sudah 1 M 307 banyak. Ya, makanya jangan dilihat nilainya. Ya. Jangan dilihat ininya. Ini totalnya banyak, ada 1 M 300 lebih. Ya. Tinggal 6 bulan lagi, ayo harus semangat ya teman-teman ya. Bulan Juli ini harus sudah bergerak. Ya, baik itu Jatim, ibu hamil dan juga pasca salin. Nanti ada Google Form-nya. Lebih gampang kalau yang ibu hamil sama pasca salin ya, karena cuma input di Google Form aja. Ini ngerti ini? Ibu hamil ngerti? Ayo, yang keras. Itu bidan kalau dalam emas beli pasien dalam emas kan. Pasien dalam emas bidan dalam emas kan dalam emas. Ya. Hah? Ini sayang, trimester pertama kan bisanya 1 kali, itu bisa 2 kali. Nanti di trimester kedua itu tetap 2 kali. Di trimester ketiga yang biasanya 3 kali jadi 4 kali. Terserah ya. Terserah ya. Pas sudah ini nih ada mic kalau masih lama. Ya. Kalau pas langsung 1 kali enggak apa-apa. Ya, apa tiap trimester juga enggak apa-apa. Ya. Pokoknya ayo bergerak sekarang ya. Sekarang pasca salin ini 2 kali. Baru lahir sampai dengan 40 hari, 42 ya. Di apa? Laporan nikah paripurna. Ya, sampai di situ. Kan kalau sudah dikatakan paripurna setelah ada intervensi dari kita, ya apa-apa ya. Di situ termasuk anak-anak lah. 2 kali sama 10.000 ya. Totalnya 20.000. Ini sama dengan ibu hamil, sasarannya 16.341. Jadi Kabupaten Sampang 326.820.000. Banyak kalau disatukan ya. Nah ini sekarang ada pendampingan, ada untuk pendamping keluarga 3 orang. Kita akan mendapat paket data ya, berupa paket data 1 orang itu 100.000. Jadi nanti tim pendamping itu yang 3 akan masing-masing mendapatkan paket data 100.000. Benar oleh ya masing-masing sekarang ya. Paket data bukan paket pulsa. Kenapa? Sebab paket pulsa sama kader semuanya bisa diberikan ke siapa-siapa yang pada akhirnya akan mempengaruhi terhadap pelaksanaan ini. Tapi kalau paket pulsa tidak bisa diberikan ke siapa-siapa. Seperti itu, ya. Jadi kita di dinas kesehatan paket data, bukan paket pulsa. Ya, mengerti ya? Sebelumnya saya tidak mengerti, minta pakai pulsa aja seperti itu. Karena emang kalau pakai data nanti masih tersisa banyak, emang sisanya. Nah, tapi setelah mengetahui seperti itu, oh iya
hamil yang juga Catir harus mengikut ya. Kalau Catirnya ada dapat, cuma TPK-nya ada dapat ya. Sebagai pelaporannya juga TPK itu adalah screenshotan dari RCD kalau Catir ya. Juga kalau pakai data, kalau kita sudah melaksanakan pendampingan dan kita berhak mendapatkan pakai data, kita butuhkan dengan screenshotan pendampingan yang ada di sini ya. Ini ada yang mau dibahas? Ada yang mau dibahas? Ya. Ini untuk cara melatih screenshotan dari RCD ya. Untuk semisal kita langsung melakukan pengklaim ibu hamil tanpa memiliki sertifikat RCD bisa nggak? Tidak bisa. Tidak bisa, itu adalah syarat ya. Adalah syarat kita sudah melakukan pendampingan. Sebab di juknisnya ini kalau saya ya tidak apa-apa, tapi di juknisnya ya, di juknisnya PKP itu harus ada. Kalau untuk ibu hamil sendiri outputnya seperti apa? Google Form nanti ada Google Form-nya yang harus diisi ya. Nanti itu hasilnya dari Google Form itu nanti di print atau di screenshot buat bukti kita sudah melaksanakan pendampingan ibu hamil. Berarti misal bulan ini kita ngeklaim ibu hamil nggak bisa ya Bu? Misal belum punya RCD. Dan kalau ini masih tidak sampai sore sini, hanya Google Form ada nanti di bawah ada tapi dia tidak memiliki sertifikat RCD, berarti kan nggak bisa. Tidak usah RCD sebab RCD untuk ibu hamil dan pasca salin itu masih belum selesai. Jadi yang masuk RCD itu cuma chatting saja. Ya. Ayo. Lembut nanti ada nanti sampaikan lagi katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari Lampung, alhamdulillah dari Lampung sangat aktif. Jadi mereka sudah mengirimkan beberapa catit yang memeriksakan sebelum nantinya ke Puskesmas. Nah, terus setelah kami masuk ke aplikasi ini, mungkin perlu beberapa di aplikasi itu yang perlu diperbaiki karena fasilitas pelayanan kesehatan sudah ada di situ. Kan di situ kan tertera di mana fasilitas kesehatannya, itu aplikasinya tidak ada. Jadi sempat saya tanyakan ke selama diadakan ke pelayanan kesehatan lainnya. Jadi kan kayaknya kurang gimana gitu kalau pelayanan di situ. Ya. Yang kedua, untuk pemeriksaan fisik Catir selama ini kita bertanya-tanya digratiskan atau ditarik retribusi karena kan jujur kita kan ada retribusi yang sangat tinggi. Jadi selama ini Catir yang untuk kami kita tarik retribusi sesuai perda kalau nggak salah itu pemeriksaan fisik kita medis. Jadi kita tarik retribusi jadi itu pasien. Nah jadi kalau misalnya takut ada beberapa Catir yang malas ke pemeriksaan ini, pemeriksaan fisiknya karena memang kita tarik retribusi di situ. Makanya kita tanyakan ini digratiskan atau gimana? Karena selama ini kita ditarik sesuai retribusi. Terima kasih. Iya. Ya, ya masih tetap kalau sebelum ada kebijakan, ya nanti kemudian disampaikan ke kepala puskesmas, ya, nanti ya. Dicatat ya masukannya Pak.
Nanti saya sampaikan ke kepala dinas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya kamu sih. Ini gini, kemarin itu program kesini itu dia nikah. Terus dia dibawa suaminya ke Jakarta. Berarti kan dia kena telat, rekomnya telat. Langsung ke sini. Setelah 7 bulan dia datang. Berarti kita akan kena ANSES Pak. Semester 3 kan kita 224, ya. Persalinannya kena, pensiunnya kena. Apakah itu bisa masuk ke sini? Mau tanya hanya sekedar tanya gitu. Nanti kebanyakan yang kayak gitu, Bu. Banyak yang beban kayak gitu. Kan itu chattingnya sudah lewat. Chattingnya sudah masuk ke sini. Sudah masuk ke sini. Sudah. Karena itu kan lolos, belum berjalan masih. Kami yang nikah belum mendaftar belum. Soalnya banyak yang dia lagi itu, Bu. Kampus Sekarang datanya. gitu deh. Tapi datanya yang ditangkap oleh adik itu kan sudah hamil ya. Iya, ada di bulan kan pulang, kalau ada di 6 bulan. Iya. Apakah itu bisa masuk ke sini? Nggak bisa. Masuk di pendampingan ibu hamil. Pakai Google Form. Ya. Pendampingan ibu hamil itu pada trimester berapa itu? 3. Nah, berarti masih 4 kali pendampingan. 4 kali. Bisa masuk ke sini, bisa, tapi tidak masuk ke RSIMIL, ya. Jadi ini menurut teman-teman dari jadi apakah ini satu rangkaian misalkan dia dari Jatim sampai ke pascasarinya itu yang ditanyakan. Kalau untuk S ini kan untuk Jatim ya Bu. Untuk kalau sudah hamil mungkin masanya di ibu hamil pascasari nanti untuk pelaporannya di Google Form. Jadi Beda pelaporan, ya. Ya kalau saya ininya kalau dari Jatim itu harus didampingi sampai dengan dia punya anak sampai umur 5 tahun. Misalkan di buku bapak kan ada kan, semuanya ada kan? Ya, baru lahir ada, terus sampai umur 5 tahun. Nah, kalau bisa itu didampingi terus, ya. Ya, jadi kalau dia kita tidak tahu jatimnya, kita menemukan ibu hamilnya, itu hanya itu. Karena ini tujuannya, intinya agar mereka itu tidak melahirkan anak stunting, ya. Iya, dipantau mulai dari calon ibu sampai dengan dia pascasari. Ada yang tanya lagi? Enggak. Di Google Form, ada Google Formnya. Ada ya? Semangat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau kita jawab kan bisa, ya. Kalau pagi-pagi itu banyak yang tak jawab. Lanjut ya. Ini mekanisme pencairannya ya. Kewajiban tim pendamping keluarga atau TPK. Pertama, mendata calon pengantin dan memasukkan ke dalam RSIMIL, itu kan? Jadi kalau tidak masuk di dalam RSIMIL tidak bisa. Ya, nomor 1 ngerti? Yang kedua, TPK melaksanakan kewajiban sesuai dengan buku panduan pelaksanaan pendampingan keluarga. Yang pertama, mendampingi calon pengantin sebanyak 2 kali seperti yang dibahas tadi ya. B. Mendampingi ibu hamil selama 8 kali. C. Mendampingi ibu
totalnya 20 ya, 2 kali pendampingan. Ibu hamil 8.000 kali ya, 8 kali pendampingan. Lepas dasarin 10.000 kali 2 kali pendampingan ya. Kalau yang pulsa 2 kali. Kalau yang pulsa itu semuanya akan mendapatkan itu frekuensinya. Kan kemarin dilakukan dari Januari, jadi 12 kali. Karena ini bulan Juli harus dilaksanakan, jadi sisa 6 kali paket pulsa nanti tiap bulan 100.000. Pakai data. Pakai data. Jadi 1 8 kali pendampingan. Iya, asalkan kita melaksanakan dengan baik ya. Jangan dipikir nominalnya itu ya. 1 orang. Nah, iya seperti itu ya. Ayo berlomba-lomba mendapatkan jatim. Ya. Ini bukan pakai pulsa tapi pakai data. Ya, pakai data 100.000. 100.000 tinggal 6 bulan ya. Tinggal 6 bulan. Syarat pencairan honor. Tim pendamping keluarga melampirkan format hasil pendampingan calon pengantin yang terakhir yang ditandatangani oleh RT RW ya, kepala desa sebelum itu ya. Tadi formnya tadi yang laki dan perempuan tadi ya di situ. Yang kedua, screenshot calon pengantin di Elsimil. Buktinya kita sudah melaksanakan kegiatan, katanya di daerah sini kan screenshot. Nanti buat persyaratan penerimaan ya. Wakil itu 1 desa 1 ya? Ada wakil lintas desa? Enggak ada. Wakil 1 desa 1. 1 desa 1. Nah, kerjasama dengan wakil. Atas terus wakil daftar nama yang mau nikah, wakil kasih ke saya kasih ke kamu. Itu, kasih wakilnya. Bukan dilihat wakil, kalau desa ada orang. Mana yang tahunya harus ada undangan. Oh, ini mau nikah. Kalau enggak, undang 1 minggu. Komisi kebenarannya saya kasih anggaran banyak banget, sudah banyak banget tugas nanti bidang ini. Seluruh ini, nah udah makanya makasihnya. Minta dapat motif, nanti mungkinnya dikasih sedikit. Berapa ini? Dia kemudian berapa? Itu inovasinya saya pasrahkan ke puskesmas. Inovasinya saya pasrahkan ke puskesmas ya. Kita ini di sini sesuai bisnis yang saya sampaikan ke PPK itu sesuai bisnis. Kalau PHK-nya DAK tidak, DAK juga. Itu kan ini
Vaskes. Ya, difoto. Pada saat kita melakukan pendampingan, difoto. Siap Bu. Halo. Halo. Saya ngomong dengan siapa kalau dari Saudi ya? Laporan diserahkan maksimal tanggal 10. Tiap tanggal 10. 5. Honor akan dicairkan melalui rekening masing-masing setelah melalui proses pengetikan oleh subkoordinator KSPK dan disetujui oleh bagian keuangan seperti SPJ Jasa Media. Melampirkan foto KTP kader untuk klaim ini klaim pakai data ya, bukan pulsa ya. Klaim pakai data dan screenshot pendampingan dari LC Mil. 7. Melampirkan tanda bukti. Nah, ini tidak ada karena ini kemarin tanda bukti pembelian pulsa. Karena kemarin kita bersama Bapak Khalid, teman-teman akan mendapatkan uang pengganti pembelian pulsa. Jadi bukti pembeliannya itu dilampirkan ke kita. Nah, setelah tadi ada rapat lagi, ternyata tidak dapat pengganti uang, tapi dapat pakai data. Seperti itu ya. Jadi yang ini tidak usah. Nah, tanda bukti pembelian pulsa ini tidak usah ya, dicoret ini. 8. Melampirkan screenshot hasil pendampingan ibu hamil dan pasca salin di Google Form yang telah ditentukan oleh provinsi. Nanti ada ini ya, dijelaskan mengulang. 9. Pendampingan ibu hamil tersebut 2 kali, trimester pertama 2 kali, kedua 2 kali, ketiga 4 kali. Catatan PKB, teman-teman tahu PKB ya? Teman-teman puskesmas tahu PKB ya? Apa? Hah? Apa? Kalau tuh pasti bisa. Penyuluh keluarga berencana. Ya, hebat begitu. Ya. Yang PKB. Ya, PKB. Apa singkatannya? Ya, terus petugas lapangan. Iya. Ya. Sekarang yang namanya KB itu bukan hanya disuruh ikut KB saja. Ya, banyak program-programnya itu ya. Bukan hanya ibu KB, kita satu seluruh KB dulu. Tidak ya. Banyak programnya di kami itu. 2. TPK yang merangkap sebagai TPKBD tidak perlu membuka rekening baru. Nah, ini nanti yang kadernya yang bawah ini ya. Sudah dilanjut? Nanti ya. Begini, seandainya ada dari tim pendamping keluarga itu sudah melakukan pendampingan kepada Katin dan mungkin sudah mengisi Google Form sebelum bulan Juni, apakah masih bisa diklaimkan? Kita kerjasamanya bulan Juli. Kan tadi 6 bulan, sisa 6 bulan. Berarti bukan sisa 7 bulan, sisa 6 bulan. Ya. Nanti harus ya yang dari Januari. Yang bulan sebelumnya harus ya. Ya. Soalnya tim pendamping keluarga itu ada yang sudah jalan dari Januari sampai bulan ini, itu sudah ada yang jalan. Ya, yang tadi. Yang Jatim yang pendampingan ibu hamil juga sudah ada. Gini, misalkan ini ada ibu hamil ya, sudah trimester berapa sampai dengan bulan Juli. Nah, di
Misalkan sisa di trimester ketiga pemeriksaan 3-4 kali di situ nanti ya. Kalau sebelumnya jangan. Agar menikah, tapi di bulan Juli ini bisa nggak apa-apa. Walaupun tidak jadi menikah, tapi sudah kita proses di pendampingannya ada apa? Maaf Bu, ini aku ketemuan lagi seperti yang Ibu bilang tadi untuk misalnya di bulan Juli itu pendampingan yang ke berapa ya, mungkin yang sudah trimester 3 ya. Apakah yang pendampingan sebelum bulan Juli itu dihitung juga? Enggak kan ya? Berarti cuma yang pendampingan 1 kali di bulan Julinya gitu. Iya, di trimester 3-nya 4 kali. Dihitung 4 kali. 4 kali di trimester 3 kan masih lanjut pendampingannya. Trimester 3 kan 7 bulan kan. Nah 7 bulan ada berapa kali pendampingan? 4 kali pendampingan. Nah itu Iya, berarti 4 bulan sebelumnya enggak ya? nggak usah. Ya Bu, terima kasih. Ini ya, persyaratan dan kader pendamping keluarga. Saya simpulkan dari yang tadi ya. Untuk Capim, form pendampingan tanda tangan kepala desa atau RT RW. Terus screenshot Capim di arsinil. Foto, ya. Sudah ya, ini ngerti ya. Persyaratan plan. Yang kedua, untuk hamil, ibu bidan. Untuk ibu hamil, buku KIA. Di buku KIA itu kalau pelayanan pemeriksaan itu yang di fotokopi ya. Di kolomnya pemeriksaan kehamilan itu di fotokopi. Nah, cakep benar dong. Terus kartu ibu ada kan? 3. Mengisi form pendampingan melalui Google Form, ya, Google Form. Foto kegiatan pendampingan, ya, foto kegiatan pendampingan. Sesuai KTP. Ya apa nanti diberi penjelasan aja. Kan domisili rumahnya kan di sana. Domisili ya. Ya, domisilinya di sana kan nanti kita bisa baca di situ. Domisili. Iya. Bina wilayahnya yang itu yang dia tempat kos. Ya. Ini yang macam lahir. Ada buku KIA kan di kolom melahirkan, ya. Ada kartu ibu kan di kolom persalinan itu kartu pasca salin itu kan ada kan kartu ibu yang putih ya. Yang ketiga mengisi form pendampingan di Google Form sama dengan ibu hamil. Yang keempat foto kegiatan pendampingan. Ada yang ditanyakan? Ya. Ini sama mungkin belum pasti bisa ditemukan, tapi kita sudah mengeluarkan biaya fotokopi sama mungkin fotokopi. Ya, mungkin. Solusinya gimana? Sama mungkin fotonya juga ini apa dulu? Saya juga menyampaikan ini. Di sini tidak ada ATK. Ya, tidak ada ATK. Seperti itu. Kalau misalkan ukuran jam besar ada ATK-nya. Asal ada ini
pokok untuk ekonomi. Jadi istilahnya ini kan yang dapat bukan hanya bidan saja, kita keren. Itu pun sebagai Buktikan dulu pekerjaan kita dengan baik. Ya, nanti kita akan mendapatkan hak. Ya, ya asalkan istilahnya kita pasti bisa diperintah gitu. itu bisa dilakukan pasti. Asal syarat-syaratnya ini nanti. Ya, ya. Berarti yang kerja bisa dapatkan dulu untuk administrasinya. Berarti bidan ya. Iya, pasti. Baik apa kan? Kan tidak. Ya, kita kopi. Sudah bisa diatur satu tim ya, ya bisa diatur satu tim, ya. Untuk yang persyaratan pas lahir kan ada tadi fotokopi keterangan lahir. Di mana? Iya, kan ibunya kan ada keterangan lahir. Itu kan pasien itu kan enggak harus Lahir ke bidan. katanya ada di rumah sakit. Iya, ya, ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, walaupun udah lahir di bidan biasanya. Nggak apa-apa. Seperti ada keterangan lahir. Iya,